Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzila. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan akhwat, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali perjumpakan kita semua. Baik, kita lanjutkan kajian pekan ke-4. Ini kita masuk ke qaulul muallif, wa narju lil muhsinina minal mu'minin, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim. Ini ada beberapa versi ya, ada beberapa redaksi yang berbeda. Saya punya dua kitab ini, kok berbeda. Yang di sini wa narju lil muhsinina minal mu'minina wa la nashhadu lahum bil jannati wa la na'manu alaihim. Kemudian di sini juga. Ya, pakai yang mana ini? Kok berbeda gitu? Baik, ala kulli hal, wa narju lil muhsinina minal mu'minin, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalangan beriman. Saya ulangi, dan kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang baik dari kalangan beriman dimasukkan, diampuni surganya, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Wala na'manu alaihim, dan kita tidak bisa meyakini, bahwa mereka selalu aman. Nah, kalau di sini redaksi yang di sini, wa narju lil muhsinina minal mu'minin, dan kita berharap selalu pada Allah untuk orang-orang beriman agar diampuni juga, maksudnya wala nashhadu lahum bil jannati wala na'manu alaihim. Kita tidak memastikan bahwa mereka pasti masuk surga, wala na'manu alaihim, dan kita juga tidak meyakini bahwa orang beriman selama masih hidup itu pasti aman. Enggak. Baik, kalimat ringkas padat penjelasannya, wa narju lil muhsinina minal mu'minin. Keyakinan kita kepada semua orang beriman, kita harus punya roja, pengharapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan kepada seluruh saudara-saudara kita seiman, bertempat tinggal di negara manapun, apapun bangsa, suku, agama, kasta ekonominya, standar pendidikannya apapun, selama mereka orang-orang beriman, kita harus mengharap kebaikan untuk mereka. Tidak hanya untuk personal, bahkan untuk semua orang beriman, keyakinan kita harus mengharap kebaikan pada orang-orang beriman. Jangan sampai kita mengharap keburukan pada sesama orang beriman. Jangan sampai karena penyakit iri dan dengki ingin si fulan mati, ingin si fulan itu. Jangan ya. Iya. Karena orang beriman itu ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Baginda Nabi SAW juga bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan benar kalian sebelum kalian bisa mencintai perkara baik untuk saudaranya sesama orang beriman sebagaimana dia juga ingin mendapat kebaikan tadi. Ini Pak Nandan jadiin contoh nggak apa-apa ya. Yang nyalon anggota DPR banyak 12 Pak Nandan, satu partainya ya 11, satu partai 11, partainya berdasarkan Islam. Ada partai lain yang berdasarkan Islam lagi, ada lagi berdasarkan Islam lagi, ada lagi ya istilahnya orang-orang baik, iya kan? Orang-orang baik semuanya pingin ngikut serta dalam mengambil kebijakan di parlemen. Boleh, nggak masalah. Sudah ada partai politik, kemudian ada yang pengen mendirikan partai politik lagi. Ya, secara pribadi sebenarnya menurut saya kurang elok saja. Tapi ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Dalam Al-Quran juga disebutkan, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau diminta kepada kalian untuk saling berlapang-lapang dalam masjid, ya ini jangan ente terus yang jadi di situ, gantian dong gitu ya. Atau kasih kursi yang lain, ya nggak masalah, monggo nggak masalah. Tapi ingat, semangat kita dalam mencari kekuasaan, dalam mencari kursi itu sama-sama kebaikan, sama-sama didorong oleh satu prinsip ukhuwah Islamiyah, bahwa siapapun yang jadi, mau si fulan yang jadi, si fulanah yang jadi, si alan yang jadi, si alanah yang jadi, nggak masalah. Iya, karena yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjuangannya Pak Nandan, bukan hasilnya. Perjuangannya. Kalau terkait hasil, mau jadi atau tidak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah pilpres, pileg ini jangan berlarut-larut. Ada yang merasa terjadi sesuatu tidak pas, tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan perundang-undangan, tidak sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, silahkan. Tim setiap calonnya memproses. Kita masyarakat umum sudah melaksanakan kewajiban kita untuk memilih, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya milih si fulan. Perkara jadi atau tidak bukan urusan saya, urusan mereka, tim mereka. Ketika mereka merasa dapatnya banyak sesuai dengan yang mereka miliki dari bukti-bukti valid, ternyata kok hasilnya tidak sesuai, ya silahkan diurusi, kita kembali. Kita nggak punya kepentingan praktis, pragmatis dalam hal itu. Jadi ya semua orang Islam saudara kita. Orang Islam pelaku dosa besar pun iya, selama orang Islam meskipun melakukan dosa besar, bagi ahlu sunnah wal jamaah wa narju lil muhsinina minal mu'minin, kita tetap mengharap kebaikan bagi orang beriman, terutama untuk orang-orang baik. Kita berharap mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Islam ketika datang ke masyarakat, adanya masyarakat itu seolah semuanya masuk neraka. Enggak seperti itu. Yang ada di hati kita pingin masuk surga bareng-bareng, tidak pingin masuk surga sendirian. Karena bahagia kalau sendiri kurang lengkap. Bahagia yang paling indah adalah bahagia bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, ya kan, bersama tetangga, bersama sahabat, bersama rekanan kerja, semuanya bahagia. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah adalah selalu mengharap bahwa orang Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kita
Dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai kita ada iri, ada dengki kepada orang-orang beriman. Maka harapan kita adalah harapan kebaikan. Setiap khutbah Jumat, khatib itu hampir semua khatib berdoa, Allahumma lil muslimin wal li, apa enggak? Semua gitu. Jadi orang-orang beriman adalah mereka-mereka yang mengharap kebaikan kepada sesama orang beriman. Nah, terus kemudian wala nashhadu lahum bil jannati wala na'manu alaihim. Ini di sini wala nashhadunya duluan. Wala nashhadu lahum bil jannah. Sebentar, bismillah. Dan kita tidak memastikan setiap personal mereka pasti masuk surga, nggak boleh. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak bisa memastikan si fulan, fulanah, kiai fulan, ustadz fulan, apa fulan itu, fulan, fulan yang ono, fulan yang ini, fulan yang anu, fulan yang sono, haji si fulan, hajah yang ono, nggak bisa kita pastikan masuk surga, tidak bisa. Wala nashhadu lahum bil jannah, nggak bisa. Sebab kenapa? Yang bisa menjamin dan memastikan si fulan atau fulanah seseorang pasti masuk surga hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan ada 10 orang yang pasti masuk surga. Iya apa enggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Dipastikan oleh baginda Nabi masuk surga. Yakin, kita meyakini mereka masuk surga. Para pejuang yang mengikuti perang Badar, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mengampuni orang-orang yang dosa orang-orang yang ikut perang Badar. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Kita yakini yang ikut perang Badar pasti masuk surga. Iya. Orang-orang yang ikut perang, yang ikut bai'atur ridwan, berbaiat di bawah pohon ridwan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Kalau Allah ridhai, masuk surga atau enggak? Masuk surga. Orang-orang masuk Islam duluan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orangnya masuk Islam duluan dari kalangan muhajirin dan ansar. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Masuk surga atau enggak? Pasti masuk surga. Istri-istri Nabi semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Khadijah itu, Khadijah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dititipin salam. Allah Subhanahu wa taala nitip salam kepada Khadijah. Ya. Kemudian diberi kabar gembira dengan istana megah di surga yang tidak ada keramaian, tidak ada kegaduhan. Sayyidah Khadijah, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, pernah diceraikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan baginda Nabi untuk rujuk kepada Hafsah.
karena dia adalah istrimu nanti di surga. Dia juga ahli puasa dan ahli qiyamul lail, masuk surga. Iya, Ibunda Aisyah masuk surga. Semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Kemudian anak-anak baginda Nabi semuanya pasti masuk surga. Anak-anaknya, anak Nabi ada berapa? 7. Laki-lakinya 3, perempuannya 4. Semuanya masuk surga, semua masuk surga. Cucu baginda Nabi Hasan dan Husain. Sayyidah Fatimah itu pemimpin perempuan yang masuk surga. Pimpinannya siapa? Anaknya Nabi, Sayyidah Fatimah. Al Hasan wal Husain, cucunya Nabi, anaknya Sayyidah Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Masuk surga? Masuk surga. Iya. Kata baginda Nabi, ini Hasan Husain itu Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda-pemuda surga nanti. Siapa? Hasan dan Husain. Iya. Cuma setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita tidak bisa memastikan personal demi personal pasti masuk surga. Tidak bisa. Karena surga neraka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Dari ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah ngobrol menjual surga, enggak pernah. Atau menakut-nakuti kalau tidak ikut kami masuk neraka, ikut kami pasti surga. Itu ciri-ciri aliran enggak beres. Ahlu sunnah wal jamaah mengajak orang berbuat baik. Apakah pasti masuk surga? Narju, kita berharap semoga kita masuk surga. Loh, kita sudah berbuat baik, sholat jamaah tepat waktu, di awal waktu, zakat puasa full terus, taraweh nggak pernah bolong, puasa sunnah sering, khatam Quran berkali-kali, umroh tiap tahun atau mungkin tiap bulan, haji 5 tahun sekali, kurang apa? Bangun masjid ribuan, enggak, tetap enggak bisa dipastikan masuk surga. Karena mengapa? Rasulullah sabdakan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalan ibadahnya. Tidak ada. Tidak ada. Semua yang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu maktub di satu redaksi, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi. Semoga dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya orang-orang beriman itu. Kita juga minta pada Allah, semoga kita diperlakukan Allah dengan kasih sayangnya Allah, bukan dengan rasa keadilan. Siapapun yang diperlakukan secara adil di akhirat celaka. Celaka. Jadi kita minta diperlakukan dengan kasih sayang. Jadi tolong jangan ada yang memastikan si fulan masuk surga, si kiai fulan, si fulan masuk surga. Tidak ada. Dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang bisa seperti itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan siapapun, mau wali siapa, mau apapun dia, tidak bisa memastikan si fulan pasti masuk surga. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kami tidak memastikan si fulan pasti masuk surga. Begitu juga, apakah kita bisa memastikan si fulan pasti masuk neraka? Kalau orangnya orang non muslim, pasti keyakinan kita. Iya kan? Itu Al-Quran. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik, diharamkan bagi mereka surga dan tempat kembalinya adalah
neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Al-Quran yang bilang. Keyakinan kita, mereka masuk neraka pasti kalau meninggal tidak masuk Islam, dalam kondisi tidak Islam. Siapapun meninggal dalam kondisi tidak Islam, keyakinan kita pasti masuk neraka. Udah, itu qat'i. Meskipun kita tetap berbuat baik dengan muslim di dunia ini selama tidak memusuhi kita, tetap berbagi hadiah, saling berkunjung, berteman, silakan. Untuk orang beriman, orang-orang beriman yang berbuat dosa, apakah pasti masuk neraka? Enggak boleh, enggak bisa. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang baik ngajak temannya, mendakwahi temannya untuk taubat dari kemaksiatan. Temannya enggak mau taubat. Semua cara, segenap upaya dia lakukan agar temannya mau baik, kembali kepada kebaikan. Enggak mau. Sampai satu titik ini temannya yang baik marah. Saat marah dia mengatakan, dasar kamu kalau seperti ini, kamu pasti kamu memang penduduk neraka. Kamu tuh bakal masuk neraka. Dia pastikan masuk neraka. Allah murka, Allah marah. Allah firmankan, siapa itu yang berani-berani mendahuluiku? Ya, siapa itu yang berani-berani mendahuluiku? Itu hambaku juga. Ahli maksiat hambanya Allah, orang yang taat juga hambanya Allah. Jadi kita seandainya yang suka taat, jangan pernah takabur, jangan pernah mencemooh pelaku maksiat, jangan. Apalagi sampai mengatakan itu orang pasti masuk neraka. Bukan milik kita surga neraka. Surga neraka milik Allah. Yang berhak memasukkan si fulan atau si alan ke surga neraka hanya Allah. Makanya kata Allah, ente kamu berani-berani mendahuluiku, saksikan sekarang amalan baikmu aku hapus, tak kasih ke dia. Ayo, malah yang tadi sok-sokan memvonis orang masuk neraka, justru dimasukkan ke neraka. Makanya jangan gampang-gampang kita memvonis orang kayak kemarin. Wala nukafir, jangan sampai memvonis seseorang kafir. Karena kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang Muslim berkata kepada saudaranya Muslim, ya kafir, wahai kafir, mengkafirkan. Kalau benar yang dia bilang, kalau tidak, kekufuran tadi kembali kepada dia sendiri. Wal'iyadu billah. Ya, jadi jangan sampai ada yang meyakini si fulan pasti surga, si fulan pasti surga. Makanya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala na'manu alaihim, dan kita itu tidak pernah memberikan aman kepada orang beriman. Maksudnya orang beriman pasti masuk surga langsung, enggak. Orang yang ada jaminan masuk surga adalah orang yang mati dalam kondisi beriman. Ada jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kapan? Wallahu alam, kita serahkan pada Allah. Mungkin bisa masuk surga tanpa hisab, itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang dihisab dulu, hisabnya hisaban yasira, minimal itulah yang kita harapkan gitu ya, hisaban yasira. Ada yang perlu dicuci dulu ke neraka, ada yang masuk surganya dengan cara diberi syafaat, baik melalui baginda Nabi, melalui para ulama, melalui keluarganya, anak istri, saudara, emak, bapak dan sebagainya. Ada cara masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau matinya beriman.
Nah, selama orang beriman masih dalam kondisi hidup, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang hidup belum aman. Ya, orang hidup belum aman. Jangan heran, banyak ulama, itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Syarhis Sudur fi Ahwadil Mauta wal Kubur, kalau nggak salah gitu kitab judulnya. Itu banyak ulama kalau dikabari sahabat baiknya, orang baik meninggal dunia itu malah alhamdulillah. Ya, semoga kita panjang umur, sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama seperti itu. Kenapa? Karena dia yakin ini orang baik sudah meninggal, insya Allah gitu ya. Insya Allah ada peluang surga. Yang masih hidup itu masih ada peluang nerakanya. Lah ya apa enggak? Peluang nerakanya besar gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat sahih, beliau itu selalu berdoa. Orangnya sudah sepuh, sudah tua. Ya setua Pak Abdul Latif itulah gitu ya. Setua Pak Abdul. Yang paling tua Pak Abdul Latif kan ya. Udah tua. Doa beliau, ya Allah, lindungilah aku dari berbuat dosa besar dalam Islam. Berbuat dosa besar. Murid-muridnya mengatakan, wahai gurunda, sampean sudah tua, sudah sepuh, masa masih mikir dosa besar gitu. Nah, kata Abu Hurairah, lagi mana aku bisa merasa aman? Setan masih hidup. Iya, karenanya ya kita itu tidak boleh merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh. Karena yang merasa aman, yang pasti merasa masuk surga, itu justru biasanya orang-orang yang merugi. Paham ya? Iya, jadi selama kita masih hidup, nggak ada peluang untuk takabur, nggak ada peluang untuk apa namanya, merasa paling surga sendiri, nggak ada. Pengajian kita pasti surga, pengajian yang lain pasti neraka, nggak ada. Ustadz kita itu pasti surga, nggak ada. Kiai kita itu pasti surga, nggak ada. Nggak ada semuanya, nggak ada. Karena surga neraka milik Allah. Selama orang masih hidup, ada peluang untuk tergelincir. Makanya antum-antum jangan lupa doakan kami. Kalau saya ini antum anggap sebagai guru, doakan. Ketika antum berdoa, ya Allah, tetapkanlah iman, Islam, hidayah, kebaikan, ilmu dan kemanfaatannya Ustadz Khazin. Doakan murid-murid. Iya, sebagaimana ana juga mendoakan antum semua. Kita saling doa. Selama kita masih hidup, peluang untuk berbuat jahat itu sama saja. Peluang untuk bermaksiat semuanya sama. Maka wala na'manu alaihim, tidak boleh terus kita mengatakan kepada orang beriman, wis selama antum beriman berbuatlah maksiat semaumu, enggak masalah. Itu murji'ah. Ya, itu murji'ah. Maka kalau orang murji'ah itu mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Ya, selama orang beriman berbuat maksiat seperti apapun enggak masalah. Sono berbuat semau-maumu. Enggak boleh. Tidak seperti itu. Ahlu sunnah mengatakan maksiat itu berbahaya. Jadi selama kita masih hidup, ayo sama-sama menjaga. Iya, baik. Terus kemudian wa nastaghfiru limusiihim, dan kami meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun pada Allah bagi orang-orang beriman yang berbuat salah dan dosa. Itu akidah kita, keyakinan. Allah berfirman, "Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah pada Allah karena Allah Maha Pengampun. Tadi ayatnya tak bacakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang beriman yang datang setelah mereka. Mereka itu siapa? Setelah para sahabat gitu. Yang menjadi syiar
yang menjadi slogan mereka istighfar, yang menjadi doa kesehariannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang sudah meninggal ampuni semua. Ya. Nanti kalau khotib Jumat, khutbah Jumat, jangan lupa semuanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita doa mungkin ba'da sholat, doa baik sendiri atau bareng-bareng, jangan lupa minta ampun Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, nas'alullaha lana walakumul afiyah wal maghfirah. Doakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita seperti itu. Nah, hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita harus bisa mencermati gini, bahwa posisi kita datang belakangan. Kita mengenal Islam itu dari orang-orang pendahulu. Betul apa enggak? Betul ya? Kita bangsa Indonesia ini kenal Islam dari para duat, orang-orang yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ini, para pedagang, para saudagar gitu kan, yang datang untuk mengajarkan Islam ke Nusantara ini. Ya, kita berterima kasih kepada mereka. Kita kenal tata cara ibadah, bisa kenal Nabi melalui para ulama yang membukukan hadis-hadis, yang sudah membuat kitab namanya fikih, yang mengajarkan tata cara sholat kepada kita. Jadi kita ini harus berbuat baik kepada para ulama sebelum kita, harus menjunjung tinggi mereka, menghormati dan menghargai. Bagaimana kalau terjadi perbedaan? Kita berbeda dengan ulama sebelum kita tidak sependapat dengan ulama yang sudah mendahului kita. Adab kita harus tetap kita beristighfar untuk mereka. Meskipun kita membantah pendapatnya, yang kita permasalahkan, kita bantah, kita sanggah hanya pendapat. Kita tidak memiliki permasalahan secara pribadi dengan ulama-ulama sebelum kita. Enggak ada. Jangan sampai Anda, jangan sampai antum, jangan sampai kita tidak cocok dengan Imam Ghazali karena sebagian hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ada yang mungkin bermasalah secara sanadnya. Kemudian kita memusuhi Imam Ghazalinya. Jangan. Karena Imam Ghazali itu alimul ummah, alimnya umat Islam. Yashhadu lahul muslimun wal kuffar. Orang Islam bahkan orang kafir menyaksikan, mengakui kepakaran Imam Al-Ghazali. Iya, ada mungkin saya dalam banyak kondisi, dalam banyak pendapat tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah. Kalau antum menemukan anak menakep, diskusi ulang pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada permasalahan pribadi antara ana dengan Ibnu Taimiyah, tidak ada. Murni ini permasalahan ilmiah. Iya, karena dalam agama Islam ini la ismata illa lirrusul wal anbiya. Tidak ada yang maksum kecuali nabi dan rasul, gitu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri kita lihat muridnya Imam Syafi'i terkadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Biasa hal tersebut. Iya. Contohnya orang kalau sholat kondisinya nggak bisa tayamum, nggak bisa berwudu, nggak bisa nutup aurat, sholatnya bagaimana? Anggaplah nggak bisa tayamum, nggak bisa berwudu, harus sholat. Kata Imam Syafi'i, sholat saja. Nanti kalau sudah bisa berwudu, sholat yang tadi diulang. Kemudian
Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Al-Muzani mengatakan, saya punya pendapat berbeda. Enggak apa-apa, biasa wae. Imam Nawawi juga mengatakan, saya pilih pendapat Imam Al-Muzani. Apa pendapatnya? Meskipun nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum seperti di pesawat, sholat saja, nggak perlu diulang lagi. Kata Imam Nawawi, kata Imam Al-Muzani. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Berbeda ndak apa-apa, tetap saling menghormati. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, murid kesayangan Imam Malik. Imam Syafi'i itu, apakah harus sama dengan gurunya? Enggak. Iya, kita temukan para ulama itu saling sanggah. Tapi yang bagus adalah mereka yang menyanggah hanya sekedar sanggahan permasalahan, masailnya, bukan askhosnya. Jadi orang-orang yang berjiwa besar mendiskusikan pendapat, bukan mendiskusikan personal. Udah maksudnya ya? Kita ini diskusi. Saya tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin tidak sepakat dengan siapa. Yang saya diskusikan adalah pendapatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya sudah kembali pada Allah, kita tidak boleh mencela. Karenanya orang-orang yang mencela para ulama, meskipun mereka juga alim, nanti akan kembali dicela. Benar? Baca kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membantah orang-orang Syiah, tapi dalam bantahannya itu kadang nyerempet berlebihan. Iya, berlebihan. Ketika membantah Imam Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini ketika dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terkesan tidak beradab ketika membantah Imam Al-Juwaini. Sampai Profesor Dr. Abdul Azim Ad-Dib itu pentahqiq kitab Nihayatul Matlab ila Dirayatil Madhab. Itu di mukadimahnya udah saya baca, bingung beliau. Kok bisa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Imam Juwaini nggak ngerti hadis? Kok bisa? Apa benar ini pendapat Ibnu Taimiyah? Apa benar ini ungkapan Ibnu Taimiyah? Saking mohon maaf bahasanya, ini ungkapan terlalu kasar. Gitu. Terlalu kasar. Jangan heran karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendiskusi kepada para ulama sebelumnya pakai bahasa-bahasa yang frontal, kasar. Orang-orang yang datang setelah beliau saat mendiskusi pendapat beliau pakai bahasa frontal lagi. Buka kitab Tuhfatul Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, pakai ta, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan buka buku yang lain. Jadi ketika mendiskusi Ibnu Taimiyah, bahasa beliau juga kasar lagi. Abdun adallahullah wa a'ma basarah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih saya pernah baca, kurang lebih seperti itu. Ini hamba yang Allah sesatkan, matanya sudah dibutakan, seperti itu. Karena mengapa? Dalam beberapa kesempatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyalahkan hasil ijtihad sahabat Sayyidina Ali, disalahkan hasil ijtihadnya. Nah, disitulah ini perlu kita memiliki fikih naqd, fikhun naqdi, fikih untuk naqd, untuk diskusi pendapat. Bahwa ini juga bisa dibaca dalam karyanya siapa? Sulaiman Al-Qurdi, itu salah satu mufti Syafi'iyah, di Mawahib Al-Madaniyah kalau tidak salah, fima yufta bihi min aqwali a'immati Syafi'iyah. Nah, itu boleh sebutkan kalau kita ini para santri terutama, kita juga kalau membaca buku kita temukan satu ulama saling menyanggah ke ulama yang lain, saling menyanggah. Ya, kita harus pahami yang disanggah itu sebenarnya masalah ilmiah. Jangan sampai merambah ke personal, sampai menjelek-jelekkan, menurunkan kedudukannya, nggak ngerti apa-apa. Aduh, hati-hati seperti itu.
Antum menyanggah kitab Ihya, silahkan nyanggah kitab Ihya. Ada hadis-hadis dhaifnya, ada. Tapi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga disanggah dong. Sama-sama di situ juga banyak hadis-hadis dhaifnya. Banyak. Kitab Ijtima'u Juyushil Islamiyah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga disanggah dong. Di situ juga banyak hadis-hadis dhaifnya. Apalagi Ibtalut Ta'wil karya Al-Qadi siapa? Al-Qadi Abu Ya'la kalau tidak salah, ya. Atau Isbatus Sifat itu. Malah hadis-hadis palsu dipakai dalam masalah akidah. Imam Ghazali pakai hadis-hadis dhaif untuk fadilatul a'mal, untuk menyemangati berbuat baik, meninggalkan perkara buruk. Jadi kalau mau disanggah silakan disanggah. Dan sebenarnya dalam disiplin ilmu Syafi'i, ilmu hadis, udah dari zaman dulu kok. Kitab Ihya itu sudah diteliti dari zaman dulu. Yang paling masyhur meneliti hadisnya adalah Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Mughnil Asfar fi takhriji hadis minal Ihya wal Akhbar atau gimana gitu. Udah ada di bawah kitabnya Ihya, kitab Ihya-nya. Terus di kitab tersebut banyak yang beliau tulis lam ajid lahu asal. Aku tidak menemukan referensinya. Imam Taqiyuddin Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah nambahi takhrij hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Oh, di kitab ini ditambahi yang tidak ketemu. Sudah. Ya kalau Imam Ghazali sampainya di situ sudah, silahkan. Kalau mau dikritik, kritik yang sopan. Jangan sampai mengkritik tidak sopan. Iya, kita juga, antum mau mengkritik siapa? Nggak setuju dengan Ibnu Taimiyah, kritik dengan sopan. Nggak setuju dengan ulama-ulama sekarang, Yusuf Qaradawi mungkin nggak setuju dengan Syekh Ali Jum'ah, nggak setuju dengan Syekh Ramadan Buti, nggak setuju dengan Syekh Nuruddin Al-Aitar, juga nggak setuju. Mungkin silahkan kalau mau dikritik, tapi mengkritiknya dengan sopan, tidak membawa personal, jangan membawa pribadi. Wow, itu memang orangnya kayak gini, orangnya gini. Kita membicarakan masalah keilmuan, tidak mendiskusikan pribadi dan personal seseorang. Jadi jangan sampai nanti antum mendengar karena mengkritik si ulama fulan, oh masa ustadz itu kok mengkritik. Lah emang siapa? Nggak ada yang maksum. Iya, kami ini di Arab malah dididik. Ya siapapun kita kritisi, tapi dengan adab, dengan tetap melihat siapa diri kita. Nah, tentunya kita ini mau mengkritisi Imam Syafi'i, ya siapa kita? Lah ya apa enggak? Kita mau mengkritisi Imam Juwaini, Imam Ghazali, ya siapa kita? Tapi ya enggak apa-apa, diskusi, enggak masalah. Ya dengan tetap menjaga adab, tidak terus membawa ke ranah persona. Siapapun yang tidak sopan kepada para ulama, ingat, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Yang memakan dagingnya para ulama dengan mencela mereka, merendahkan kedudukan serta martabat mereka, Allah akan uji dia dengan kematian hati sebelum kematian dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi ya kita ini beristighfar untuk mereka. Yang buruknya kita istighfarin. Kita menyanggah pendapatnya, tetap kita mintakan ampun ke mereka itu. Karena kita nggak sepakat dengan sebagian ulama, bisa jadi dia yang benar, mereka yang benar, kita yang iya apa enggak? Karena ini mahallun nazar, adalah hal-hal yang memang memungkinkan untuk didiskusikan. Sedangkan perkara-perkara qat'iyat nggak mungkin ada khilaf. Yang tempat posisi-posisi pendapat-pendapat yang masih bisa didiskusikan, diskusi, enggak masalah, masih terbuka hingga sekarang. Tidak ada curi yang paling menjadi rujukan. Hakim, mahkamah konstitusi dalam bidang fikih dan hadis itu enggak ada. Enggak ada. Kan kalau mahkamah konstitusi enggak bisa PK lagi ya. Udah nggak bisa PK, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa tinjau ulang, ya bang. Itu mahkamah konstitusi dalam peradilan negara kita. Di keilmuan fikih ada seperti itu? Nggak ada. Boleh. Jangan siapa ente ngeritik ulama saya.
Ya sama aja, siapa dia kok nggak boleh dikritik? Iya apa enggak? Sama wae, kita biasa berbeda biasa, asalkan tetap menjaga adab. Jadi kemudian ya dari kalimat wa nastaghfiru li musiihim, kita minta ampun untuk orang-orang yang bermaksiat. Berarti kalau kita melihat orang bermaksiat, keyakinan kita adalah kasihan mereka. Bukan kita meyakini pasti neraka, bukan. Tapi kalau malah kita kasihan. Rasa sayang ini yang sekarang mulai hilang. Lihat temannya sesama muslim melakukan kesalahan, yang kesalahannya ini masih belum tentu salah, yang Anda udah langsung nerakain. Lihat enggak? Neraka ini. Enggak gitu. Seandainya pun benar-benar salah, kita kasihan, kita istighfar, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah saya dan dia, gitu. Kalau minta ampun jangan untuk dia saja, Allahumma ghafir li walahu walaha, Allahumma ghafir lana, Allahumma ghafir lana, ampuni kami. Karena bisa jadi masyarakat melakukan maksiat karena kita kurang terjun, kurang dakwah, tidak mau ngajak mereka. Iya apa enggak? Bisa jadi masyarakat berbuat maksiat, kita juga dapat dosanya. Kenapa? Karena kita tidak ikut terjun ke masyarakat. Kita menutup diri, nggak mau bergaul dengan masyarakat. Lihat orang kalau sudah bermaksiat udah nggak mau disalamin, nggak mau jawab, ditegur juga cuek, diundang nggak mau datang, diajak bareng-bareng juga nggak pernah mau. Bisa jadi kita yang salah. Masyarakat sudah membuka diri, kitanya nggak mau berbaur. Jadi kalau Anda orang yang berbuat maksiat, kita mintain ampun. Nah kemudian wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Kita takut. Kenapa kita kasihan? Kita khawatir kalau masuk neraka dan tidak bisa memastikan bahwa si fulan masuk, nggak bisa. Wala nuqannituhum, dan tidak boleh kita membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidaklah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Iya. Ada dalam hadis sahih, udah di Riyadhus Shalihin lewat sepertinya. Ada seseorang yang udah membunuh 99 nyawa, datang ke seorang abid ahli ibadah, bertanya, saya sudah membunuh 99 nyawa, boleh nggak saya taubat? Kata si ahli ibadah, nggak ada taubat, masuk neraka ente. Kata si yang membunuh ini, nah karuan sudah masuk neraka, bunuh sekalian lagi aja jadi pembunuh, dibunuh jadi 100 sudah, iya kan? Tuh dia tanya lagi kepada seorang yang alim. Tadi abid ahli ibadah nggak punya ilmu, sekarang nanya kepada alim, boleh nggak saya tobat? Boleh. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai katakanlah kepada hamba-hambaku yang asrafu, yang melebihi batas, la taqanatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya wa la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, kalaupun engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, selama kalian tidak musyrik, tidak menyekutukanku, aku akan bawa sepenuh bumi ampunan. Malaikat Jibril khawatir kalau Fir'aun diampuni. Padahal siapa? Fir'aun. Nggak hanya kafir, ngaku Tuhan, nggak hanya ngaku Tuhan, ngelarang orang nyembah Allah. Puncak kekufuran Fir'aun. Iya, giliran sudah tenggelam, mengatakan, sekarang saya beriman
kepada Tuhannya Musa. Sekarang saya beriman pada Tuhannya Musa. Jibril turun, seret, nyebur ke laut, dalam rupa manusia. Ngambil lumpur, dijejelin ke mulutnya, biar Fir'aunnya tidak minta ampun. Karena segitu-gitu Fir'aun itu, kalau minta ampun, khawatirnya Jibril Allah bakal ngampuni si Fir'aun. Masya Allah. Makanya kita tidak boleh membuat orang beriman putus asa dari ampunan Allah, sebejat apapun, na'udzubillah jami'an, separah apapun dosanya, selama masih orang beriman, mau taubat, ayo taubat. Ya, ayo taubat, apapun lah. Kalau mau taubat, ayo taubat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wal amnu wal iyasu yanqulani anil millah wa sabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Wal amnu wal iyas, merasa aman dari siksa Allah. Mentang-mentang sudah beriman, orang murjiah gitu ya, mentang-mentang sudah beriman, melakukan semua kemaksiatan, nggak peduli, nggak boleh. Wal amnu wal iyas, berputus asa gara-gara menjadi pelaku maksiat, pasti neraka, khawarij. Jadi khawarij itu dikit-dikit neraka, pasti neraka, pelaku dosa besar neraka. Giliran siapa? Murjiah, asalkan beriman, meskipun melakukan dosa besar pasti surga. Nah, kata Ahlussunnah wal Jamaah, wal amnu wal iyasu yanqulani anil millah, merasa aman pasti masuk surga meskipun banyak dosa, atau nggak mau tobat karena sudah terlanjur masuk ke dalam kubangan lumpur dosa besar, pasti neraka. Itu bisa mengeluarkan dari millah. Makanya nggak boleh, kita nggak boleh merasa membuat orang beriman merasa aman dari dosa besar. Kita juga tidak boleh membuat orang yang melakukan dosa besar nggak ada harapan surga. Nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Kenapa Allah berfirman, "Afa'aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Enggak boleh merasa aman, yang merasa aman hanya orang-orang rugi. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat, dari kasih sayang dan ampunan Allah kecuali hanya kaum yang kafir. Jadi ahlu sunnah bagaimana? Wasabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Nah, jalan kebenaran adalah antara keduanya. Jadi khauf dan roja. Khauf, takut kepada neraka, satu sisi. Terus roja, optimis masuk surga, satu sisi. Ini harus berimbang. Orang kalau mengandalkan rojanya saja jadi murjiah, kalau mengandalkan khaufnya saja jadi apa namanya, khawarij. Nah, ahlu sunnah wal jamaah berada di keduanya. Orang yang masih hidup meskipun orang soleh, orang baik, tidak boleh dipastikan masuk surga. Pelaku dosa besar meskipun dosa besar tidak boleh dipastikan masuk neraka. Kita lihat orang baik, kita doakan semoga diampuni semoga dimasukkan surga. Kita melihat orang beriman melakukan dosa, semoga diampuni oleh Allah. Surga neraka bukan urusan manusia, tidak kita urusi. Surga neraka hanya urusan Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah, jangan ngurusi yang bukan urusanmu. Surga neraka bukan urusan manusia, melainkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan. Sudah 7:30. Ya, silakan. Mama ada pertanyaan, tafadhol. Ya, Pak Teguh.
Jangan kayak gitu, masuk neraka loh. Kalimatnya salah. Nah, bagaimana kalimatnya? Kata Allah, yang seperti ini diancam dimasukin neraka. Nah gitu. Jadi kalau sampai neraka, seolah-olah kita yang punya neraka. Gitu. Beda kalimatnya kan ya? Intinya sama tapi beda redaksinya. Gitu. Jangan terima suap. Jangan terima serangan fajar. Enggak Pak Ustaz, saya enggak terima serangan fajar, hanya serangan asar. Jangan terima serangan fajar. Karena mengapa? Karena kata baginda Nabi, yang disuap dan yang menyuap di neraka. Kata Nabi loh, bukan kata saya. Nah gitu, enak kan? Iya, gitu. Jangan kita suap, nanti nerima suap, neraka inti. Jangan gitu. Seolah-olah kita yang punya neraka. Enggak ada yang punya neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Anggi. Ya. Ada lagi? Mama ada? Lagi Bapak-bapak? Pak Sarwanto, ahlan Pak Tio. Udah selesai bangun pomnya? Masya Allah. Pak Agus sama Pak Iskandar lama nggak kelihatan ini. Pak Haji Edi kemana? Nggak ada ya Pak Haji Edi? Ya, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini hidup bertetangga dengan orang-orang, banyak mereka itu baik. Nah itu kita kadang merasa kasihan. Kita mau memberitahukan tentang Islam, dia nggak bertanya. Nah kalau kita mendoakan itu semoga sebulan itu Boleh bertetangga dengan orang non Muslim. Nggak pernah nanya Islam. Sebenarnya nggak harus nanya Islam. Kalau emang memungkinkan diajak ngobrol sekali. Memang ini ada buku bagus tentang Islam, mau nggak? Gitu. Boleh Pak, kasih. Iya, ini ada buku kalau mau. Yang kan udah berusaha diajak untuk masuk Islam ini gitu. Ini ada link bagus loh tentang agama. Kalau dia udah Pak, kita agama masing-masing saja. Udah berarti kan nggak mau, iya kan? Nggak mau ya wis. Kalau seperti itu tinggal hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah kan kata orang Indonesia. Ada persaudaraan sesama bangsa dan tanah air, bukan ukhuwah diniyah. Nah, boleh nggak kita doakan ya Allah semoga dibukain pintunya hatinya untuk masuk Islam? Iya, boleh, nggak masalah. Abu Hurairah kan minta. Saya ingat saya Abu Hurairah tuh minta pada baginda Nabi biar ibunya masuk Islam. Saya ingat saya Abu Hurairah. Saya ingat saya, gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Ada? Si Mufid? Ridho? Nggak ada. Pak Haji Didi, Pak Haji Ahmadi? Nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman ini Pak. Istri saya kan beberapa tahun lalu sakit gitu. Waktu itu pas Ramadan dia dilarang dokter untuk puasa. Akhirnya bayar fidyah. Dan sekarang udah sehat. Nah ini gimana? Apakah tetap masih nyaur puasa yang lalu atau gimana itu? Terima kasih. Ya sekarang kuat puasa. Gimana kuat sekarang? Kuat puasa. Sekarang kuat. Bener. Iya. Udah dicoba. Udah tahun lalu udah puasa. Tahun lalu sudah. Kalau bisa lebih untuk kehati-hatian, kan itu mungkin dikira dokter selamanya nggak kuat puasa. Bagi emang yang selamanya nggak kuat puasa, cukup dibayar fidyah. Kalau ternyata kok masih kuat puasa, la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidah fikih, tidak ada acuan atau tidak bisa dipegang perkara-perkara perkiraan yang ternyata benar-benar salah. Kan perkiraan dokter nggak boleh puasa, khawatirnya ini ternyata sembuh dan sekarang kuat puasa. Dulu sudah membayar fidyah, nah sekarang kuat puasa, sebaiknya diqadha yang dulu sebaiknya. Kalau sekarang nggak bisa ya nanti setelah puasa Ramadan lagi diqadha, sebaiknya gitu Pak ya. Walau alam banyak 1 bulan berarti.
1 bulan full. Ya, nanti dikontok bisa dicicil kan ya. Hari Senin, Kamis gitu. Masya Allah selesai. Gitu Pak Haji ya. Sebaiknya dikontok. Ada lagi? Pak Sarwanto? Sehat? Pak Rudi kemana? Oh, Pak Rudi enggak izin? Oh, keluar nggak mobil. Ya, semoga sehat semua. Nggak datang gara-gara pasti mau diajak rehlah sama Pak Sarwanto, makanya nggak datang. Ya Pak Kusrifa, silakan. Ustadz mau nanya kan, kalau kita kan mengatakan orang misalnya memberikan pujian ke anak istri, ahli surga gitu. Apakah itu suatu menentukan apa boleh apa enggak? Coba dari awal diulangi lagi. Misalnya ke anak istri bilang anak soleh, nyuruh mengatakan ahli surga. Ini anak ayah ahli surga gitu. Itu apakah itu suatu penentu boleh apa tidak gitu? Oh, kita mengatakan ke orang ini ahli surga gitu. Ya. Anak kecil ahli surga gitu. Lah kalau niatnya itu berdoa, niatnya doa bukan memastikan, nggak masalah. Kalau niatnya doa ahli surga insya Allah gitu ya, tambah insya Allah gitu ya, surga insya Allah gitu. Jangan memastikan, niatnya doa. Sama kita bilang orang sudah meninggal, kita bilang dengan almarhum. Jadi almarhum. Almarhum itu ya hanya untuk orang Islam loh ya. Ya, almarhum itu hanya untuk orang yang dirahmati oleh Allah. Almarhum itu kan maf'ul, yang dirahmati oleh Allah. Itu niatnya doa, semoga dirahmati, semoga menjadi orang yang dirahmati Allah dengan masuk surga. Atau kalau enggak biasanya pakai ghafarallahu lah, ya kan? Atau rahimahullah, itu juga pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan sudah rahimahullah. Jangan pakai almarhum, pakainya rahimahullah. Podo wae. Rahimahullah itu juga fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sudah. Pakai rahimahullah, jangan almarhum. Podo wae, itu maksudnya doa. Akhirnya pakai sekarang Allah yarham. Allah yarham. Allah yarham juga maksudnya adalah doa. Intinya selama doa insya Allah tidak masalah. Cuma sebaiknya dihindari kalimat-kalimat yang itu menimbulkan polemik. Ahli surga janganlah ya. Semoga kita tambahi, semoga ahli. Nah gitu. Antum ketemu Pak Abdul Latif, semoga ahli surga. Nah itu ya gitu boleh gitu. Tambahi semoga. Jadi hilangi kalimat-kalimat yang membuat polemik di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Orang non muslim meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bilang ini orang non muslim. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Antum bertakziah ke rekanan kerja orang non muslim nih. Terus orang non muslim ini ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Antum bertakziah ke rumahnya boleh, akhi. Nggak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kan innalillah kita milik Allah. Orang kafir milik siapa? Kembalinya ke siapa? Ya bener kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berbela sungkawa. Yang tidak boleh adalah jika yang meninggal non muslim, antum doakan semoga Allah ampuni dosanya, semoga masuk surga Firdaus, itu yang nggak boleh. Karena meninggal dalam kondisi tidak beriman. Takziah boleh. Boleh, semoga antum doanya tapi disesuaikan. Semoga sampean semua tabah, keluarga ditinggalkan semuanya sabar gitu. Ya, itu doanya seperti itu disesuaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Haji Ahmadi ada? Nggak ada? Mak-mak ada? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan belum Ramadan ya? Nanti Ramadan siap ngaji? Kalau siap 2 kali aja mungkin ya. 2 kali satu kita libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.